Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'd. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan bukan itu. Jangan gerak terus, nonton lihat. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'la ilaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ij'alna fi dunya al-akhirah. Allahumma inna mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi. Allahumma arzuqna ru'yata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali para praktisi jira yang tidak mengikuti YouTube saya sehingga banyak ketinggalan informasi, ilmu-ilmu yang sudah di-share, dan mereka tetap berharap pada keilmuan lanjutan, padahal sudah saya terangkan ilmu lanjutan di YouTube saya ini sangat banyak. Kalau kalian kumpulkan mungkin ya biaya pelatihan itu bisa mencapai 50 juta. Tapi ya itu kan harapan, tapi faktanya banyak yang tidak mengikuti YouTube saya. Termasuk saya ini mau ke orang yang tidak mengikuti YouTube saya dan tidak subscribe. Subscribe saya subscribe. Orangnya coba. Saya subscribe Pak. Ya. Sini. Jadi belum ditunjukkan dulu sebenarnya, kayak film-film ini loh. Ya kok ditunjukkan dulu wajahnya. Ya, nanti inilah dia, biasanya begitu. Kok sudah ditunjukkan gak seru kameramen ini. Mohon maaf ini kameranya agak ya, baru pegang kamera bingungin loh. Ini kameranya ada begini. Nah, saya mohon maaf karena ada tontonan yang kurang bagus karena faktor kameramennya baru ya. Para sahabat yang dimuliakan Allah. Dan yang kedua, kalau ada SOP orang terkena sihir, entah itu peruqyahnya atau yang diruqyah, kok dia tidak sembuh ketika menangani SOP sihir, menangani sihir yang di dalam tubuhnya atau mengenai dia atau ke pasiennya, itu biasanya adalah karena faktor dia tidak menjalankan SOP dengan benar. SOP dengan benar. Kalau seandainya dia menjalankan SOP dengan benar, yaitu 6 poin SOP sihir itu dijalankan dengan benar dan seksama, insya Allah Allah akan memberi kesembuhan sekitar 80% minimal. Jadi kalau pengen 100% lagi ya usahanya ditambahi, misalkan nyirami air kan SOP-nya seminggu, itu ditambahi lagi 2 minggu, atau dia kalau kena sihir ya pindah dulu sementara. Itu kan walaupun nggak ada di SOP, kalau 20% itu ya harus ditambahi, ijtihad sendirilah. Intinya kita berubah tetap dengan Al-Falaq An-Nas, dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, cuman kan ada ilmunya. Sekarang kalian pikir sendiri, uang melakukan SOP saja sekitar 80 hingga 90% sembuh, apalagi tidak melakukan SOP, tambah parah, baik kepada peruqyahnya, praktisi ruqyah, ataupun kepada orang yang terkena sihir. Karena orang terkena sihir itu tidak ngurus apakah dia peruqyah atau marki atau yang diruqyah, semua bisa berpotensi kena sihir.
Para sahabat, ketika untuk mendeteksi buhul santet itu kita tidak perlu nerawang, mediumisasi, cukuplah ilmu swab ini. Nah, cuman kadang-kadang kalau orang ini sihirnya itu tidak mengenai dia, kalau di swab dia tidak akan ketarik para sahabat. Itu salah satu kelemahan swab. Cuman ada sihirnya, ada. Cuman kalau dia tidak terindikasi sihirnya tidak masuk ke tubuhnya, kalau di swab ya nggak ketarik. Kalau dia ketarik, maksudnya kena sedikit saja dari sihir tersebut, insya Allah akan ketarik. Kenapa? Karena ya ada reduksi energi dalam tubuhnya dengan metode doa tersebut. Begitu sahabat. Nah, pada video kali ini nanti saya akan tunjukkan cara mendeteksi tidak melalui swab tapi melalui jarak dekat. Jadi kalau kalian misalkan ragu, saya kok ketarik kemana, ragu, nah nanti bisa dideteksi menggunakan jarak dekat. Jadi samperin aja lokasi kalian yang misalkan kalian kena sihir, dan indikasi sihir ini sangat kuat ketika dihubungkan dengan cerita-ceritanya. Tolong disampaikan yang kena sihir tersebut adalah termasuk yang aktif meruqyah tetapi juga aktif terkena santet. Jadi sama-sama sama-sama aktifnya, aktif ke santet juga aktif meruqyah. Dan orang umum nggak ngerti secara otomatis. Jadi kalau kalian sudah membawa rompi JRA, kalian ini sudah bukan lagi statusnya seperti orang biasa. Artinya apa? Kalau orang biasa itu perisainya kan dia karena tidak ada yang upaya menyerang dan lain sebagainya. Istilahnya hizibnya hanya satu. Tapi karena kalian sudah ngurusi membantu orang, maka secara otomatis ada orang yang hasut. Nah, orang yang hasut ini nggak berani nyerang kalian dari depan, dia akan nyerang dari belakang melalui santet, sihir ataupun yang lain. Oleh sebab itu kalau kalian menjadi peruqyah atau sudah pakai rompi JRA menisbatkan diri sebagai peruqyah, ya otomatis hizibnya ditambahi. Tidak hanya hizib Rotibul Haddad misalkan, tapi juga baca Rotibul Haddad, hizib Sakron, hizib Bahar, dan hizib-hizib yang lain, Ayatul Khiwat itu. Jadi kalau orang biasa itu satu, mestinya kalian sebagai seorang yang pemegang rompi itu yang lunas maupun tidak lunas, belum lunas, itu ya harus sekitar 3 atau 4. Dan yang akan kita samperin ini positif sihir para sahabat. Positif sihir karena di swab juga ketarik, terus di tubuhnya gejala sihir juga ada, tapi tidak sembuh. Kenapa? Nah, kan SOP-nya towernya kan jadi tadi jawabannya karena SOP sihir tidak dijalankan dengan benar. Entah itu katanya dia ini senior ataupun junior. Senior ini kapan? Nggak ada sebenarnya kata senior junior, yang ada ya disiplin tidak gitu aja. Karena tidak menjalankan SOP dengan benar, walaupun katanya senior, tapi ya tetap aja tidak sembuh. Oleh sebab itu para sahabat, sekali lagi disiplinlah untuk menjalankan SOP, sabar dan disiplin, jangan marah, kan begitu. Nah, coba kita akan tanya kepada beliau yang katanya senior tapi ya juga senior dalam persantretan dan kesantet. Kita akan tanya itu ceritanya gimana sih, kok itu positif sihir itu gimana? Monggo, fa'alaihi falyatafadzal masykuran. Monggo, siapa namanya? Ansor Ashari. Ansor Ashari. Ya, Kang Ansor Ashari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami muliakan guru kita bersama alhamdulillah berkenan untuk hadir ke tempat saya. Agak gelem aku. Karena saya paksa Diperkosa. dengan izin Allah, alhamdulillah bisa memasuki area perumahan Bumi Asri di Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis. Memang beberapa hari yang lalu ketika bulan Ramadan kita ada pengajian beserta ada seorang habaib yang kemudian setelah pagi menghadiri di tempat pergudangan saya, tiba-tiba paginya tidak bisa bergerak, kemudian lemah ya, kemudian dengan SOP
bersama di Ketua PC Kabupaten Tangerang, kita ruqyah, alhamdulillah Habib itu sembuh. Tetapi dalam diri saya sangat merasakan pada bagian punggung yang memang pada saat itu pagi-pagi saya memasuki area gudang itu ada tanah merah, kemudian anak buah saya tidak mau memasuki ruangan atau gudang. Kemudian di malam harinya kembali pukul 12 malam itu tiba-tiba ada batu putih yang begitu banyak di depan pagar juga di depan pintu ya, untuk kita singkirkan. Dan memang beberapa waktu ini ada gudang saya ini selalu buka tetapi tertutup sehingga 3 bulan saya tidak menjalani penjualan, tetapi alhamdulillah rezeki masih ada, amplop buat Gus Ama. Loh. Mending kalau gede. Ini gede ya. Kapan 2000. Itu Gus, kurang lebih ceritanya seperti itu. Iya. Kita sudah sampai wilayahnya. Sudah sampai. Ini pergudangan ada ala kadar Ya. untuk produksi. Saya nggak tahu dua orang ini ngapain ikut terus. Kameranya, yang dipikirkan kameranya. Ini sandalnya baru dikasih siapa ini? Dipakai aja. Wah, sebenarnya harusnya Mbak Gondrong ini. Yang gimana Mbak Gondrong? Kita akan tanya-tanya ke Mbak Gondrong. Mbak Gondrong, resepnya awet tua itu apa? Awet tua. Minum teh. Ada subhanallah, ternyata awet tua itu. Awet tua minum teh. Minum teh. Teteh ternyata. Ternyata ada itunya. Tetehnya. Jangan dilangkai. Nah ini ya, dia coba lihat, perhatikan para sahabat. Nah dia itu dilihat di situ loh. Ya ini fatal dan menurut saya ini ceroboh. Kenapa? Lihat ini ceroboh, kenapa ini kamu duduki? Loh, diinjak malah bangga. Oh dia kan kena. Aduh. Ini para sahabat, ini yang saya maksud ceroboh begitu. Mas sudah dibilang itu dilingkari. Jangankan tubuhmu, sepeda motor kamu parkir situ. Itu rusak, bocor bannya, lampunya mati. Gak percaya, coba aja ini next Mac ini. Aku gak percaya. Taruh sini 2 minggu. Jalankan. Insya Allah. Baru lagi. Gimana? Belantung karena sampah. Itu rumah siapa? Rumah tetangga. Warga. Ini kan ada pot-pot, ya kan? Ada Kita ajarkan cara deteksi buhul itu apa namanya? Dengan mudah para sahabat, tidak usah merawang, tidak usah mediumisasi, hanya dengan al-mu'awwidzatain. Caranya yaitu bacakan al-falaq an-nas, ya kan? Saya ulangi ini, nanti nggak usah tanya lagi, Gus deteksi buhul gimana? Nah berarti nggak subscribe. Saya nggak nyuruh subscribe ya, saya lupa unsubscribe, unlike dan no comment selalu saya, dan saya bukan YouTuber, makanya cukup begini aja al-falaq an-nas. Minta ke Allah atau satu ayat bisa. Nah ini kamu pengen pahala banyak atau pahala sedikit? Kalau banyak al-falaq an-nas, kalau sedikit ya cukup satu ayat. Alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Udah itu aja. Gesek-gesek. Gampang toh? Kita akan praktek. Praktek ke siapa? Ya yang ke santet dong. Masa ke saya? Males. Coba kamu nanti pegangnya terus samperin tuh. Ini sih. Baca apa? Yang pilih yang pahalanya banyak atau yang sedikit? Banyak al-falaq an-nas. Jadi kalau yang pahalanya banyak al-falaq an-nas, kalau yang sedikit alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Al-Hasr. Gesek-gesekan sekitar 11 kali gesekan. Yang mantep loh. Pejamkan mata dulu sini. Nah, lihat ini dituntun Mbak Gondrong. Ini Mbak Gondrong. Ini Mbak.
Kak mata nih. Di sini lagi, lebih sini. Jalan cepat aja. Gimana? Tuh ya kan. Panas dah. Buka. Terus. Tuh dia coba gemetan ini, lihat tuh tangannya. Lo. Dah, tarik nafas. Terus. Dah. Tangannya. Kamu pikir para sahabat, wong saya suruh itu tahu bukul ngapain diinjak? Kan Nabi mengatakan, fa inni akhafu an usira 'alan nasi syarran. Aku ini takut kalau kamu ambil bukulnya di sumur Bani Arwan itu terjadi sesuatu yang tidak baik sama manusia. Ini Nabi aja takut terjadi sesuatu ada kamu. Lah kok malah diinjak sama dia. Tandai jangan ada yang boleh lewat. Dan saya ini nggak marah, tegas. Karena apa? Karena Nabi juga begitu. Oke, tandai jangan dilewati. Kalau tanah digali, diingat-ingat kalimat ini. Kalau tanah digali kira-kira segini, dibuang isinya kalau ada wujudnya, ada tidak ada wujudnya, buang. Oke. Di tempat yang sekiranya orang tidak melewat, tidak melangkah. Contoh laut, contoh hutan, ya kan? Tapi jangan sampai. Terus kalau itu tanah tandai, jangan dilewati. Sampai kapan? Seminggu minimal. Bisa lebih? Ya bisa lah. Tergantung santetnya, jauh, jarak dekat apa? Lamanya. Kalau lamanya sampai sudah ada yang meninggal 2 orang, 3 orang ya 2 seminggu lebih. Itu tadi kalian lihat ya, dia tangannya bergetar. Jadi kalau ada peruqyah, kok deteksi begini tangan bergetar, itu bukan peruqyahnya sakti enggak, karena dia kesantet. Saya ulangi, kok ada peruqyah tangannya begini, kok tangannya bergetar, itu bukan dia sakti tapi apa? Kesantet. Contohnya tadi. Nah, ini tandai. Nah, positifnya tandai. Begitu para sahabat. Nah, pertanyaannya, cara deteksi siapa penyantetnya bagaimana? Sangat mudah. Caranya bagaimana? Caranya tunggu postingan berikutnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya ulangi sebentar. Saya ulangi dulu. Jadi kalau cara deteksinya pakai Al-Falaq An-Nas atau Al-Hasr, Alimul Ghaibi Wasyahadah Warrahmanur Rahim. Tiup ke tangan, gesek-gesekan 11 kali, selesai insyaallah. Demikian saya jazakan ini deteksi buhul santet jarak jauh dengan kalimat ajas tuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ngerti buat di YouTube.